Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Kenalkan, nama saya Siami. Saya adalah salah satu guru di SMA Darussalam Lokator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman belajar tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang proses pembentukan kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki kesadaran keanggotaannya, mereka saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Tak hanya itu, tentu tidak. Menurut Suryono Sukanto, ada beberapa syarat suatu kumpulan dikatakan kelompok sosial. Yang pertama, mereka memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Jadi mereka sadar mau mereka bagian dari kelompok tersebut. Kelompok tersebut juga menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang mereka ikuti. Selanjutnya, adanya interaksi. Jadi dalam sebuah kelompok sosial itu selalu ada interaksi, ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, tujuan kelompok. Selanjutnya, ada faktor pemersatu. Dalam sebuah kelompok, ketika kelompok itu dibentuk, pasti ada faktor yang mendasari atau faktor yang membuat mereka bersatu. Entah itu ideologi yang sama, misalnya kayak warga negaranya sama, agamanya sama, atau kepentingannya sama, atau juga tujuannya yang sama, dan lain-lain, masih banyak faktor. Selanjutnya, mereka memiliki struktur, memiliki kaidah, dan memiliki pola perilaku. Jadi ada struktur yang jelas dalam sebuah kelompok sosial, ada pimpinannya, ada bagian-bagian yang berada di bawah pimpinannya. Terus berkaidah itu memiliki pola peraturan untuk mengatur segala regulasi yang ada di kelompok tersebut dan memiliki pola perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, bersistem dan berproses. Jadi dalam sebuah kelompok sosial pasti ada sistem yang membuat kelompok itu teratur, yang mengatur segala sesuatu yang ada di kelompok tadi, dan berproses untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, bagaimana sih proses kelompok sosial itu terbentuk? Setiap individu itu memiliki hasrat untuk hidup bersama. Ketika mereka memiliki hasrat itu tadi, mereka menyadari bahwa mereka itu punya kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan hidup bersama-sama, dalam artian mereka bergabung di kelompok. Selanjutnya, ada faktor terbentuknya kelompok sosial, faktor yang mendasari. Yang pertama, dorongan saling membutuhkan. Kedua, hidup dan bekerja sama. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kebutuhan atau memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, menjaga kelangsungan keturunan, karena sebagai makhluk hidup kita akan berusaha melangsungkan keturunan kita. Selanjutnya, adanya dorongan untuk menjaga keamanan. Misalnya gini, dalam sebuah negara pasti dibutuhkan pertahanan, dan di situ pertahanan ini tadi menjadi dasar terbentuknya sebuah kelompok seperti TNI dan Polri. Yang terakhir, di sini adanya efektivitas kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar pembentukan kelompok. Jadi kelompok sosial terbentuk itu karena memiliki dasar. Yang pertama, kesatuan berdasarkan keturunan atau genealogis. Jadi seseorang memang mereka terbentuk berdasarkan keturunannya yang sama atau nasabnya yang sama. Keturunan orang Jawa, keturunan orang Sunda, mereka berkumpul karena berasal dari keturunan yang sama. Selanjutnya, kesatuan teritorial. Biasanya kesatuan teritorial ini didasarkan atas mereka berasal dari wilayah yang sama. Contohnya kalau di Pondok Pesantren Darussalam Lokakum, mereka memiliki asal daerah yang sama, seperti dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dan mereka akhirnya membuat sebuah kelompok yang namanya ORDA, organisasi daerah. Di sini mereka difasilitasi kenal santri satu sama lain yang asal daerahnya sama, tetapi mereka juga mendapatkan fasilitas ketika mereka pulang, mereka ada yang mengkoordinir. Ketika mereka mau pulang ke daerahnya, ada yang mengkoordinir, yaitu ORDA tadi. Ketika mau balik ke pesantren, mereka juga
ada yang mewadahi. Selanjutnya adalah kesatuan kepercayaan atau religius atau agama. Ini mudah sekali ya kita lihat, seperti di Indonesia. Ada beberapa kelompok agama Islam, Hindu, Buddha. Mereka terbentuk karena memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kesatuan kepentingan atau asosiasi bisa terbentuk karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Contohnya, MGMP, Ikatan Dokter, PMR, OSIS, mereka terbentuk karena memang adanya kepentingan yang sama. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih. Kita bahas OSIS ya. OSIS adalah kelompok sosial yang ada di sekolah. Coba analisa hal-hal apa yang mendorong dan mendasari terbentuknya OSIS selain yang saya sebutkan tadi, selain asosiasi. Nah, untuk jawabannya bisa dikirim ke email siamimas1@gmail.com atau DM langsung di siamimasruroh_. Disertai judul untuk jawabannya itu jawab soal, nama penjawab, sama asal daerah. Misalnya kayak jawab soal, nama saya siamimasruroh_Banyuwangi, seperti itu. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.